Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Ikhwatu iman, pemirsa Persis TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih terus melaksanakan sebuah perintah Allah Subhanahu wa taala, dalam hal ini adalah menyampaikan risalah, tabligh atau dakwah. Pada kesempatan ini insya Allah terkait dengan banyaknya pertanyaan di tengah-tengah masyarakat kita, apakah setelah tarawih dilaksanakan khutbah atau pengajian itu merupakan sebuah sunnah atau bid'ah. Karena di kalangan masyarakat kita tentunya ada yang berpendapat bahwa khutbah setelah tarawih ini tidak boleh. Kemudian ada juga yang menyatakan boleh-boleh saja khutbah setelah tarawih. Nah, perlu kita ketahui bahwa di sini harus dipisahkan. Ada khutbah yang memang itu sebuah syariat yang jelas keterangannya, yang jelas dalil-dalilnya. Seperti kita melaksanakan sholat gerhana. Maka di situ Nabi SAW setelah melaksanakan, beliau khutbah. Kemudian kita juga melihat dari hadis-hadis yang berkaitan dengan khutbah secara masyru'. Tentu ada dalam kaifiyah yang berkaitan dengan nikah, kemudian maksudnya dengan akad nikah yang sebelumnya khutbah. Kemudian ada juga dalam Id, kemudian dalam Jumat, kemudian ada juga khutbah-khutbah Nabi yang berkaitan dengan haji. Jadi memang itu jelas nasnya. Tetapi persoalan sekarang ini, apakah khutbah setelah tarawih ini merupakan sebuah syar'i yang disyariatkan atau hanya sekedar menyampaikan ilmu atau nasihat-nasihat? Terkait dengan itu, maka di sini perlu kita pahami Rasulullah SAW dalam hal menyampaikan ilmu, dalam hal menasehati, beliau tidak terbatasi dengan sebuah waktu. Bahkan di dalam kitab Sahih Al-Bukhari itu ada bab yang berkaitan dengan babul ilmi wal izzati bil lail. Bahkan ada babus samar fil ilmi. Nah, di situ jelas bahwa Nabi SAW beliau memberikan ilmu, menasehati bilail, waktu malam. Bahkan hadisnya itu adalah Nabi lakukan, yaitu ketika beliau berada di rumah Ummu Salamah, yang kemudian beliau bangun tengah malam dengan terperanjat, dan beliau langsung menyampaikan ungkapan subhanallah. Bahkan Ummu Salamah bertanya, ada apa? Maka Rasulullah pada waktu itu langsung menyatakan dengan kata-kata, aikidu suwahibal hujar, rubba kasyatin fid dunya ariyatin fil akhirah. Maka ini dijadikan keterangan oleh Imam Al-Bukhari adalah al-ilmu wal izzah bil lail. Bahkan ada juga hadis yang berkaitan dengan as-samar fil ilmi. Nah, as-samar ini adalah
berkata-kata pada waktu malam. Secara umum bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada sesuatu yang beliau tidak sukai, yaitu yang pertama adalah beliau tidak suka kepada orang yang tidur sebelum sholat Isya, dan beliau tidak suka bagi orang yang ngobrol setelah sholat Isya. Nah, disinilah ternyata Al-Bukhari mengungkapkan dengan ungkapan yaitu as-samar fil ilmi. Yang dimaksud adalah bahwa menyampaikan atau ngobrol atau misalkan mengajar pada waktu malam ini tidak apa-apa kalau kaitan dengan ilmu. Bahkan dua hadis yang Imam Al-Bukhari tulis, yaitu yang pertama adalah Nabi setelah sholat Isya, dan hadis ini dari Ibnu Umar, setelah Rasulullah sholat Isya maka Rasulullah menyatakan dengan kata-kata ara'aitakum lailatakum, apakah engkau mengalami seperti malam ini? Kemudian beliau mengatakan bahwa fa inna ra'sa mi'ati sanatin la tabqa alal ardi ahadun, bahwa kata Nabi, apakah kalian mengalami malam ini? Kemudian para sahabat tidak berkata apa-apa, tapi Nabi melanjutkan perkataannya, tidak akan tersisa di muka bumi setelah 100 tahun ini. Artinya bahwa Imam Al-Bukhari mengistinbat dengan hadis ini adalah beliau menyampaikan sebuah ilmu, mengajarkan, menasihati setelah sholat Isya. Nah, berkaitan dengan materi yang sekarang, bahwa setelah tarawih ini, kalau misalkan kita menggunakan momen untuk menyampaikan ilmu, untuk menasihati, ini tidak ada sesuatu yang melanggar dengan syar'i. Tetapi kalau di situ misalkan dinyatakan sebuah syariat bahwa setelah sholat tarawih harus khutbah, nah itu perlu ada dalil yang khusus. Bahkan kalau misalkan kita melihat secara umum, menyampaikan ilmu ini tidak terbatasi dengan waktu. Bahkan Nabi menyampaikan ilmu ini kadang setelah sholat subuh, kadang setelah sholat duhur, kadang setelah sholat maghrib, kemudian setelah sholat Isya. Bahkan istilahnya Nabi pernah juga ketika sedang sibuk, ketika jumroh, beliau juga sempat untuk menyampaikan ilmu. Jadi dengan banyaknya taklimnya Rasul atau mengajarnya Nabi atau menasehatinya, maka di sini perlu kita membedakan apakah khutbah setelah tarawih ini dinyatakan sebuah syariat harus, maka di situ perlu ada dalil, dan memang itu tidak ditemukan dalil tentang masalah itu. Adapun untuk menyampaikan ilmu, untuk mengajar, untuk menasihati, ini tidak dibatasi apakah dia setelah sholat tarawih atau sebelum tarawih, atau mungkin dia misalkan malam, atau mungkin istilahnya di kesempatan-kesempatan yang lain, itu tidak terbatas dengan waktu. Nah, makanya disinilah bahwa kita perlu memahami bahwa dimaknain sebuah bid'ah ini adalah sesuatu yang diada-adakan, yang Nabi tidak mencontohkan dan diyakini itu adalah sebuah praktek Nabi atau sebuah ibadah. Nah, disitulah makanya yang berkaitan dengan tema tentang munculnya pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat, apakah setelah tarawih diadakan pengajian, boleh dan tidak. Saya kira sebatas untuk mengajar, untuk menyampaikan ilmu, untuk menasehati, itu tidak apa-apa. Tapi jangan dijadikan sebuah syariat bahwa setelah tarawih harus khutbah. Bahkan di masyarakat kita juga prakteknya itu macam-macam. Ada yang orang setelah sholat Isya, kemudian sebelum melaksanakan tarawih itu dijadikan momen untuk mengajar, menasehati masyarakat sebelum melaksanakan tarawih. Ada juga yang prakteknya ini setelah tarawih itu diadakan untuk memberikan nasihat-nasihat atau pengajaran-pengajaran.
Bahkan ada juga yang tidak sama sekali. Ada yang langsung setelah sholat Isya kemudian langsung taraweh. Jadi ini menunjukkan bahwa itu bukan sebuah ketentuan. Jadi boleh saja untuk menyampaikan ilmu, untuk mengajarkan, dan ini tidak dibatasi dengan waktu yang khusus. Adapun khutbah-khutbah yang masyru' memang jelas seperti dalam Jumat atau setelah gerhana, atau mungkin istilahnya dalam Id dan yang lainnya. Nah itu diantaranya yang berkaitan dengan masalah khutbah setelah tarawih. Bahkan perlu saya sampaikan juga, jangankan persoalan khutbah, bahkan tarawihnya pun itu melihat dari beberapa keterangan bahwa Rasulullah SAW itu melaksanakan hanya 3 malam. Yang kemudian setelah 3 malam Nabi tidak melaksanakan karena malam yang ketiga ternyata terlalu penuh umat mengikuti tarawih Nabi. Yang kemudian pada malam yang keempatnya Nabi itu tidak datang. Yang kemudian umat ini menunggu bahkan sampai subuh. Kemudian Nabi datang dan setelah sholat subuh Nabi mengatakan bahwa Nabi tidak datang ini khosyitu, aku merasa khawatir, antu prodo, kalian menganggap bahwa ini adalah sebuah kewajiban. Yang kemudian beliau tidak laksanakan secara berjamaah, yang kemudian sampai beliau meninggal. Nah jadi dalam tarawehnya pun beliau laksanakan dengan berjamaah itu 3 malam. Kemudian yang selanjutnya Nabi tidak melaksanakan secara berjamaah. Kemudian dilanjutkan oleh para sahabat secara berjamaah. Jadi materi bahwa bagaimana tentang pengisian waktu setelah tarawih, bolehkah untuk memberikan ilmu, pengajaran, itu tidak apa-apa, dan itu jangan dianggap sebuah syariat, karena memang kalau dianggap sebuah syariat bahwa setelah tarawih harus khutbah, itu perlu ada dalil. Mungkin itu untuk penyampaian materi tentang masalah khutbah setelah tarawih. Saya kira cukup, mudah-mudahan menjadikan bahan kajian untuk kita semua, dan mudah-mudahan apa yang kita laksanakan tidak keluar dari tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah. Sekian, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persatuan Islam, Persatuan Islam, Persatuan Islam, Persatuan Islam, Persatuan Islam. Tegakkan Al-Quran dan As-Sunnah di dalam tujuhmu dan berfikir. Tahayul bid'ah murabak di muka bumi, muncullah persatuan Islam. Tahayul bid'ah murabak di muka bumi, muncullah persatuan Islam. Persatuan Islam, Persatuan Islam.